Silakan Kak, diaktifkan kameranya semuanya Kak. Baik, kakak-kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu dinil haq. Liuzirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik semuanya, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali dapat dipertemukan pada tatap maya yang ke berapa ini Kak? Tatap maya Kak? 8 Kak. 8. Tatap maya yang ke-8 ya? Ke-7 8. 8 Kak. Ke-8. Oke. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dari awal sampai akhir nantinya. Selanjutnya, selawat beriringan dengan salam, marilah kita persembahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kakak-kakak semuanya, untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mungkin saya minta kepada kakak-kakak yang mau memimpin doa pada kali ini, saya persilakan. Silakan raise hand Kak, yang bagi yang mau memimpin doa Kak. Oke, berarti saya tunjuk aja ya Kak ya. Silakan Kak Dori pimpin doa Kak. Baiklah kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa tujuan kita pada siang ini tercapai dan mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang kita pelajari. Untuk itu, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dori yang sudah Semoga gagal lagi memimpin doa untuk kita pada siang hari ini. Baik kakak-kakak semuanya, izin saya screen dulu. Ya kelihatan kakak-kakak. Sudah Kak. Sudah Kak. Sudah ya. Oke, hari ini kita kembali bertemu pada tatap maya yang ke-8 ya. Ke-8 atau ke-7. Itu modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, kembali saya ingatkan ke kakak semuanya untuk kesepakatan kita bersama
seperti biasa ya Kak semuanya. Ini tidak asing lagi bagi Kakak semuanya, tidak perlu saya bacakan lagi untuk kesepakatan kita ini. Saya lanjutkan. Adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini, yang pertama capaian umum modul, itu kakak-kakak semua mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Dan tujuan khususnya kakak-kakak diharapkan mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Saya lanjutkan. Nah, di sesi ini kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design atau desain pembelajaran mundur. Adapun agenda kita pada sesi kali ini yaitu yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, kakak-kakak semuanya, Oke, saya ada pertanyaan ini kakak-kakak. Saat kakak-kakak mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat apa saja yang tiga komponen utama tersebut. Silakan kakak-kakak menuliskan di kolom chat. Belum ada yang masuk nih kakak-kakak? Atau ada yang mau resen kakak-kakak? Yang bisa silakan kakak-kakak. Silakan resen kakak-kakak. Baik, Angel. Iya Kak. Kak Mimi, silakan Kak Mimi yang mau resen. Apa pertanyaan tadi Kak? Apa saja komponen utama yang perlu dipertimbangkan
merencanakan pembelajaran. Iya, Kak. Ini kita merencanakan dan mempertimbangkan pembelajaran. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, kompetensi dan karakter yang ingin dicapai siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, Kak. Arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan menjadi acuan dalam menentukan materi, strategi, metode, dan media pembelajaran. Yang ketiga, kondisi siswa dan guru. Bagaimana guru mempertimbangkan kondisi dan kemampuan siswa dan guru. Itu, Kak, ada tambahan lagi, Kak? Oke, terima kasih Kak Mimi. Oke, baik. Tadi Kak Angel juga sudah menuliskan nih di kolom chat. Silakan Kak Angel, dibacakan lagi Kak Angel. Dek, nanti bicara ya, Dek. Oke, terima kasih Kak Fasil. Di sini saya menuliskan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan asesmen gitu penilaian. Maksudnya di sini tujuan pembelajaran sama seperti halnya seandainya kita mau pergi, kita menentukan dulu mau kemana kita gitu. Setelah kita menentukan tujuan kita juga menentukan bagaimana kita menempuh tujuan kita itu. Jadi alur tujuan pembelajarannya seperti apa. Terus dan ketiganya saya bikinnya asesmen, penilaian. Apa yang mau kita nilai dari tujuan pembelajaran yang kita sampaikan tersebut. Begitu Kak Fasil, terima kasih. Oke, makasih Kak Angel. Oke, ini saya butuh satu lagi Kak. Siapa yang mau resen Kak sebelum saya tunjuk Kak? Ada yang mau resen Kak? Oke, baik. Ini di sini saya lihat nih yang berbeda juga ini dari Kak Irfan. Silakan Kak Irfan. Kak Beni ya. Kak Beni ya. Ya, Kak. Ya, makasih Kak Fasil. Apa yang disampaikan oleh Kak Mimi dan Kak Engel tadi, sedikit saya menambahkan apa yang disampaikan mereka tadi itu sudah sesuai dengan pembicaraan kita pada siang hari ini. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Namun saya terakhir itu adalah capaian pembelajaran, di mana kita selaku guru PJOK tentu setelah melakukan asesmen tentu kita harus ada penilaian terhadap peserta didik. Namun dari perencanaan kita itu kita harus mempertimbangkan, harus merencanakan pembelajaran itu berpihak kepada peserta didik. Jadi komponennya adalah intinya kita melakukan perencanaan sesuai dengan peserta didik. Demikian Kak. Terima kasih Kak Beni yang juga sudah mau berbagi bersama kita. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak. Nah, ini kakak-kakak betul ya, yang sudah betul apa yang kakak-kakak sampaikan tadi. Yang pertama tentu kita tetapkan dulu tujuan pembelajaran seperti yang disampaikan Kak Angel tadi. Kalau kita tidak tahu arah yang kita tuju, nanti mungkin pembelajaran yang akan kita laksanakan itu tidak bermakna bagi peserta didik kita kakak semuanya. Sehingga bisa dikatakan proses pembelajaran yang seenaknya saja tanpa ada tujuan akhir dari pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, yang kedua betul juga tadi sudah disampaikan asesmen pembelajaran dan selanjutnya baru aktivitas pembelajarannya. Kita lanjutkan. Nah, di Big Work Design kakak-kakak semuanya, kita menentukan tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Nah, ini dimulai dari ujung yang akan kita capai, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita memulai pembelajaran tersebut.
Nah, bagaimana kita merancang pembelajaran dengan pendekatan Big Word Design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, mari kakak-kakak semuanya kita bahas tahapan Big Word Design dalam salah satu pembelajaran perencanaan pembelajaran. Ini sebelum itu kita review dulu sedikit yang di sini kakak-kakak semuanya. Nah, ini di tujuan pembelajaran yang kita lakukan itu harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku atau kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan kakak-kakak semuanya. Mungkin ada di antara sekolah-sekolah kita yang sudah menerapkan full kurikulum Merdeka dan atau baru ada juga yang melaksanakan baru satu sampai berapa kelas yang baru yang belum full dalam melaksanakan kurikulum Merdeka di kelasnya. Itu tergantung kakak-kakak sekolahnya sudah di tahap apa seperti itu. Selanjutnya di tujuan pembelajaran juga dapat dirumuskan dalam berbagai format pada level atau fase kekhususan di dalam area pembelajaran tersebut. Selanjutnya rumusan tujuan pembelajaran setidaknya kakak semuanya mencakup kompetensi dan ruang lingkup materi yang diajarkan. Selanjutnya di tujuan pembelajaran membuat capaian pembelajaran yang bersifat spesifik menggunakan rumus ABCD dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, nanti kita lihat lagi lanjut kita masuk ke asesmen pembelajaran. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif, sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Asesmen juga dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan ketercapaian tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan pendekatan asesmen yang tepat untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di dalam asesmen terdapat 3 pendekatan. Yang pertama itu asesmen dalam pembelajaran, asesmen selama pelajaran, dan penilaian untuk pembelajaran. Atau bisa dikatakan kalau asesmen dalam pembelajaran itu asesmen selama pembelajaran, asesmen for learning. Sementara penilaian untuk pembelajaran asesmen as learning dan penilaian akhir assessment of learning. Nah, selanjutnya di aktivitas pembelajaran kita atau kakak semuanya merancang aktivitas konten pembelajaran yang harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan peserta didik kita. Dan tentu juga selaras dengan penilaian yang sudah kakak-kakak tetapkan. Nah, seperti itu kakak semuanya. Ya, saya lupa tadi kakak semuanya, saya balik lagi ke awal ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu, kita balik dulu sebentar ya kakak ya. Ini elaborasi ini 1 JP ini sudah kakak laksanakan di LMS-nya masing-masing. Nah, hari ini kita itu kuatkan pemahaman 2 JP kakak semuanya. Ya, itu di sini saya sebagai fasilitator akan berdiskusi menelaah menganalisis RPP atau modul ajar yang kakak-kakak miliki ataupun baru disusun dan beserta menjawab pertanyaan pemandu refleksi. Ini sudah kita lakukan tadi kakak. Nah, nanti setelah ini juga ada kakak-kakak semuanya mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar kakak-kakak yang sudah kakak buat dan kakak analisis lagi dan disesuaikan dengan Big Word Design-nya. Selanjutnya nanti kakak-kakak juga melakukan refleksi. Kakak melakukan refleksi secara pribadi
pembelajaran baru yang diperoleh setelah pembelajaran modul 1.6 ini. Oke kakak semua, kita lanjutkan. Nah, mari kita bahas. Nah, di tujuan pembelajaran kakak-kakak, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Yang kedua itu tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang ketiga perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ini di tujuan pembelajaran kakak-kakak ada 3, contohnya ini pada fase B, contohnya lagi tentang elemen terampil bergerak. Nah, CP-nya mungkin peserta didik meragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, ini elemennya terampil bergerak. Sedangkan di tujuan sudah ya. Sedangkan di capaian pembelajaran di pasif di asesmen, ya kita masuk asesmen kakak semuanya. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Ini sama, di pasifnya sama kakak semuanya. Ini ada pertanyaan kakak-kakak. Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Itu asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Seperti itu kakak-kakak. Asesmen dengan menggunakan rubrik atau menilai performa rangkaian gerak senam irama. Ini juga bisa kakak semuanya. Dan yang ketiga aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran ada 2 kakak semuanya. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak. Nah, ini sudah kita bacakan tadi ya kak, sudah sampaikan. Oke, ini desain mundur ya kak, backward design. Jadi kita dari kegiatan merencanakan kegiatan pembelajarannya itu mulai dengan tujuan pembelajarannya, mengembangkan asesmen dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Terus langkah-langkah lain yang perlu diperhatikan juga sebelum kita membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya itu memperhatikan diferensiasinya. Setelah kita tetapkan tujuan tadi, asesmennya dan kegiatan pembelajarannya, kita juga harus memperhatikan diferensiasi pada modul yang kita buat atau RPP yang kita buat di kegiatan pembelajaran kita. Selanjutnya juga kita mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya. Ini kalau sumber daya mungkin masuk ke dalam aset ya kakak semuanya, aset based thinking itu. Dan yang keenam juga menyusun langkah pembelajaran. 7, menyusun rencana keselamatan dalam pembelajaran. Ini kakak-kakak, kenapa desain mundur, backward design? Yang pertama kita memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penterjemah kakak-kakak semuanya dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Baik kakak-kakak, kita masuk ke analisis kakak-kakak. Ini ada beberapa pertanyaan kakak, kita bacakan dulu. Nanti ini akan kakak-kakak tulis jawabannya masing-masing di Mentimeter kakak. Nanti saya kirimkan linknya di kolom chat. Kita bacakan dulu. Yang pertama, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun?
Yang kedua, bagaimana cara kakak semua mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Yang ketiga, apakah perencanaan pelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa. Selanjutnya, apa saja yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Ini kakak-kakak silakan nanti menuliskannya di Mentimeter kakak. Ini saya kirim linknya dulu. Silakan kakak-kakak di copy lalu kakak buka di Google Chrome-nya lagi kakak dan langsung diisi. Itu ada 4 pertanyaan, nanti setelah kakak selesai mengisi yang pertama langsung kakak submit, lalu lanjutkan dengan jawaban kakak yang kedua, dengan pertanyaan yang kedua. Kalau kakak sudah mengerti silakan kakak jempolnya kakak kalau ngerti kakak. Oke, Kak Dori sudah mengerti. Kakak-kakak yang lain bagaimana ya? Kak Enggel sudah. Cuma 2 orang yang baru mengerti nih kakak. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Oke, Kak Ari sudah. Yang sudah silakan ya kak ya. Kak Mimi sudah. Oke, silakan diisi ya kak. Kak Fasil, Ya, Kak. Kak Fasil, misalnya yang pertanyaan nomor 1 di sini kan voting namanya, di yang ada 200 karakter ini. Bikinnya di sini kan? Kakak tuliskan kak, ya, kak tulis jawabannya di situ kak. Yang khususnya yang pertanyaan pertama dulu. Iya, itu yang pertama. Itu nanti kakak nanti akan muncul pertanyaan yang kedua kakak. Oke. Setelah submit dia langsung akan muncul pertanyaan yang kedua nanti. Mantap Pak Dor. Di kolom tuh Kak Fasil? Ya kak? Di kolom tuh buatnya? Iya kak. Nanti kakak bikin di situ, nanti submit kak. Nanti akan muncul pertanyaan yang kedua lagi tuh kak.
Kak, Kak Fasil, tolong kirim linknya lagi, Kak. Namanya linknya sudah di kolom chat Kak. Kirim ulang, Kak. Oh, kirim ulang ya. Oke Kak. Di di chat juga Kak. Itu Kak. Kak izin Kak, Ya. Kak kalau mengirim tugasnya Kak harus pakai email belajar ID Kak. Soalnya pakai HP Oh, Kak. ya Kak, boleh Kak. Ini kan saya juga pakai email ID juga Kak. Kasih ya Kak. Ya. Namanya jangan lupa dibuat Kak. Kak, kalau yang terlanjur apa Kak Fasil udah terlanjur submit tapi nggak ada bikin namanya tadi di pertanyaan 1 gimana tuh Kak? Nanti Kak, yang kedua aja lagi Kak. Oke. Ayo kakak yang lain, baru 4 orang yang ngisi nih Kak. Oke, 5. Oke, mungkin sambil yang lain membacakan, menuliskan, saya Lagi bacakan link ya, sebenarnya di mana Kak? Di WA Kak? Di chat? di chat Kak. Di chat Kak? Ya. Iya Kak. Oke, bentar ya Kak. Kak Ahmed, ini kan sudah di submit tadi. Ada next question. Lanjut aja di kota ini langsung Ya. atau gimana? Lanjut Sama aja langsung di tadi kota. kakak menjawabnya. Iya, jawab lagi kayak tadi. Oke, sambil kakak-kakak yang lain menulis, saya bacakan nih dari Kak Nobon. Kak Nobon ini. Kak Bon Sandi ya, Kak Bon Sandi. Mengikuti pembelajaran yang disiplin, aktif, kreatif, dan semangat dalam pembelajaran. Oke, Kak. Kak Hari Saputra, agar siswanya lebih memahami pembelajaran yang diberikan. Ini dari Kak Dori. Saya mengharapkan peserta didik memahami betul tujuan atau capaian pembelajaran. Ini yang nggak ada nama ya Kak ya? Atau punya Kak? Iya. Iya Kak, saya nggak ada nama Kak, lupa buat Kak. Biarkan itu mah. Ini
Harapan utama adalah agar peserta didik tidak hanya menguasai keterampilan fisik, tapi juga memahami nilai-nilai seperti kerjasama, sportivitas, dan inklusivitas, mengembangkan keterampilan motorik. Ini siapa yang bikin nih, Kak? Saya Kak, Dari Kak siapa nih? Regi Kak. Kak Dori ya? Regi Oh, Kak, Kak Kak Regi Regi. Kak. Oke, Kak. Selanjutnya juga nggak ada nama. Saya mengharapkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran berlangsung, menunjukkan disiplin dan memiliki keinginan yang kuat untuk belajar. Juga tidak pakai nama, mengikuti dari awal hingga akhir kegiatan yang sudah saya rancang dengan kesadaran penuh. Mindfulness. Itu punya Anggela ya, Kak? Punya Angel ya? Yang kesadaran penuh tuh ya. Kak, yang kedua. Ya. Kan soal pertama udah diisi Kak. Untuk lanjut soal kedua nggak bisa Kak? Ya. Nggak bisa, Kak? Enggak Kak. Di submit dulu, Kak. Ya Kak. Kakak yang lain apakah sudah ngisi yang di slide kedua? Sudah, Kak. Sudah Kak, sudah. Yang lain bisa ya. Kenjel. Kenjel buatnya di Sudah. mana? Di Di laptop. Di laptop. Di laptop. Pinjam. Pakai laptop Bu Lydia dulu, Kak Regi. Kak Nora Lydia. Ya Kak. Oke, kalau sudah semuanya, Kak. Kak Angel udah yang 4-nya sudah, Kak Angel? Belum, Kak. Mau ke 4 nih, Kak. Lagi berpikir. Apa yang... Ini pertanyaan yang ada di LMS ya, Kak Pasel? Ya. Yang di 1.6.c. Iya, Kak. Ibu Bapak. Oke, kita minta satu orang ya, Kak. Siapa yang mau menjawab dari 4 pertanyaan refleksi ini semuanya? Satu orang saja, Kak. Siapa yang mau resen? Ada yang mau menyampaikan lagi dari jawaban yang sudah dituliskan di Mentimeternya, Kak?
Oke, baik Kakak, saya minta satu orang Kakak untuk berbagi refleksinya tentang dari pertanyaan yang 4 ini Kakak semuanya. Ada Kakak yang mau membacakan lagi dari jawaban yang sudah dibuat? Oke, kalau tidak ada yang mau resen, saya tunjuk lagi ya Kakak. Kak Andri, udah selesai Kak Andri? Belum Kak. Oh, belum ya. Siapa yang sudah selesai? Kak Angel udah selesai Kak? Kak Angel. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, silakan Kak Angel, dibacakan lagi refleksi pertanyaannya. Bagaimana cara kita melihat jawaban kita tadi, Kak? Nggak bisa Kan ya? sudah mau saya tampilkan lagi Kak ya. Bentar ya. Tapi nanti pertanyaannya ya. Apa rencana? Kurang jelas, Kak. Kecil ya Kak ya. Tunggu sebentar. Secara sampaikan aja lagi Kak secara secara singkat. Nggak jelas, terlalu kecil ini ya. Kecil Iya, Kak. oke. Dicoba mengingat kembali ya, Kak. Tunggu sebentar, Kak. Di sini yang pertama pertanyaannya itu apa yang Ibu Bapak akan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun. Di sini saya menjawabnya kalau nggak salah tadi itu saya harapkan itu peserta didik saya mengikuti dari awal hingga akhir pembelajaran dengan penuh kesadaran gitu, kesadaran penuh. Jadi nggak setengah-setengah gitu loh, Kak Fasil. Misalkan ketika kita mengajar, ada aja nanti yang ada dalam pikirannya. Jadi kalau kesadaran penuh tuh emang penuh mengikuti kegiatan pembelajarannya. Terus yang kedua itu bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Jadi saya melihatnya seperti ini, Kak Fasil. Ketika saya tanya kembali materi yang sudah saya ajarkan, dia dapat menjawabnya ataupun mempraktekkan. Kalau di PJOK mungkin sering mempraktekkan. Jadi dia bisa mempraktekkan dengan baik dan benar. Terus yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat. Oh, yang ini yang diferensiasi ya Kak Fasil. Kalau saya di sekolah, yang PJOK ini belum sesuai dengan belum sifatnya berdiferensiasi karena kalau di TK itu hanya setiap hari kan anak TK itu mengikuti pembelajaran olahraga. Jadi itu tuh saya belum membuat modul ajar di hari Sabtu tuh khusus PJOK belum gitu Pak Fasil. Terus yang keempat apa yang maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Di sini saya menjawabnya ketika kita menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dimulai dari capaian akhir, mungkin kita lebih memahami titik tujuan pembelajaran kita dan bagaimana alur yang akan kita tempuh. Maksudnya di sini saya membayangkan seperti yang pertanyaan yang tadi, ketika kita
mulai dari memikirkan tujuannya itu, kita udah terbayangkan kita hendak kemananya gitu. Terus alur apa yang kita pakai untuk tujuan tersebut gitu loh, Kak Fasil. Misalnya kita mau ke Padang, tujuan kita ke Padang nih, bagaimana kita untuk bisa sampai ke Padang yang kita bayangkan gitu Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Angel. Baik Kak Angel, terima kasih sudah mau berbagi pertanyaan refleksinya bagi kita semuanya. Kita lanjutkan. Oke, ini apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak semuanya diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Coba dijawab di kolom chatnya kakak. Ini pertanyaannya, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak semuanya diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Oke, cepat aja kak. Ini biar cepat nih kak. Silakan kakak-kakak semuanya di kolom chatnya, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak semua diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajarannya. Silakan kakak-kakak. Atau satu orang aja yang menyampaikan kalau ada yang mau menulis. Oke. Kak Hari Saputra. Silakan mic-nya kak, buka kak. Open mic-nya kak. Ya kak. Oke kak. Ini dari slide yang saya tampilkan ini, apa kira-kira nih jawabannya kak? Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar itu yang tujuan? Iya kak. Oke, baik kak. Terima kasih kak. Soalnya tidak ada yang menulis di kolom chatnya kak. Ya kakak, kalau bisa yang seperti ini langsung di gercep kakak semua nulis ya. Oh di kolom chat kak. Iya kak. Oke. Udah kak, dah. Terima kasih ya kak ya. Ini kakak semuanya yang saya sampaikan tadi dari ABCD tadi dalam tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu hanya itu audiens. Itu merumuskan audiennya kita siapa gitu. Yang kedua behavior, B-nya behavior, terus C-nya kondisi, condition, dan yang terakhirnya D itu degree-nya. Di mana untuk ini kakak semuanya membahas dari rancangan pembelajaran ini, kakak semua akan dibagi menjadi 3 kelompok kakak. Masing-masing kelompok nanti menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak unggah di sesi asinkronus. Nah, dalam waktu 20 menit setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka Big Word Design. Nah, tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajarnya masing-masing anggota nantinya. Nah, selanjutnya, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas nantinya untuk dipresentasikan. Apakah sampai di sini
Kakak-kakak bisa memahami kakak-kakak semuanya? Kalau sudah memahami, silakan jempolnya kakak-kakak. Sebelum kita bagi kelompoknya. Maaf Kak Fasil. Ya. Jadi kita setiap anggota wajib mempersiapkan RPP-nya ya. Oh, yang untuk di kelompok nanti satu saja kak, satu RPP atau misalnya Kak Angel nanti bersama siapa nanti, misalnya RPP Kak Angel yang mau dianalisis nanti. Tapi untuk yang di LMS-nya nanti yang untuk dikirim itu kan RPP-nya masing-masing nanti. Oke. Bisa dipahami kak? Bisa, makasih Kak. Ya. Oke kakak yang lain, apakah sudah bisa dimengerti kakak? Atau ini boleh kakak screenshot dulu nanti di biar di dalam kelompoknya bisa dibaca-baca lagi apanya analisis rancangan ini. Oke. Nah, nanti ini presentasinya setelah ini nanti kakak-kakak semua presentasi ya, waktunya nanti masing-masing kelompok diberi 5 menit nanti. Nah, untuk mempresentasikan dari modul perbaikan modul yang sudah dilaksanakan di kelompoknya masing-masing nanti. Baik kakak-kakak, kalau tidak ada pertanyaan akan saya buatkan boardnya. Kita di dalam boardnya itu 20 menit kakak-kakak. Nanti kalau ada yang saya pindahkan kelompoknya langsung kakak setujui ya kakak. Jangan bertahan di kelompok yang pertama.
Silakan kakak-kakak sudah bergabung di grup di roomnya masing-masing. Waktunya sudah saya set 20 menit. Dah. Halo Kak Nogi, Kak Hari, Kak Oriza. Bisa ya, bisa. Ya, Kak Angel. Bisa diaktifkan apanya, mikrofonnya. Bisa kakak, tapi saya baru buka pakai laptop nih kakak. Biasanya tadi pakai HP kakak. Ya nggak apa-apa Kak Nogi, yang penting kita bisa berdiskusi. Kak Ya. Oriza, mana suara Kak Oriza nih? Halo Kak Oriza. Jadi RPP siapa yang akan kita pakai Kak? Kalau Anggela nggak punya RPP PJOK Kak. RPP yang diambil RPP kelas berapa kakak? Modul kan? Terserah aja, terserah. Modul namanya kak, bukan RPP lagi kak. Iya, kalau misalnya kan tadi tuh ada RPP atau modul ajar, berarti kalau seandainya sekolahnya emang udah kumer, berarti dia memakai modul ajar. Ada beberapa lokal yang tidak memakai kumer kakak. Ya terserah Kak Nogi aja lah, mana yang bisa nanti kita diskusikan, boleh RPP atau modul ajarnya. Kak Hari gimana Kak Hari? RPP siapa yang akan kita pakai? Kak Angel nggak ada PLP-nya. Enggak ada. Saya guru TK, enggak ada RPP PJOK, Kak. Jadi di HP ini kok ada kan enggak? Kalau misalnya ada di komputernya sekarang, di laptopnya sekarang bisa ditampilkan Kak, biar bisa kita diskusikan. Kalau saya nggak ada kayaknya, ini Chromebook yang saya pakai kak Angel, bukan komputer ya. Gitu. Chromebook Gimana Kak Hari? Saya bukanya di HP Kak. Coba saya lihat dulu di filenya Kak. Kak Oriza ini kemana ya? Halo Kak Oriza. Kalau buka pokok Cara menampilkan modulnya tuh Kak di apa kok? Kalau di HP. Caranya Kak, Kakak Hari pakai laptop? Enggak, Kak pakai HP. Itu masalahnya Kak. Kakak pakai HP. Coba Kakak kirimkan ke WA Anggela Kak. Nanti kita tampilkan pakai laptop. Coba kirimkan ke WA. Jadi Kak. Ya.
Apa, Dek? Apa, Dek? Oh, kirim dekat chat grup Kak. Ke apa aja bisa, Kak? Ke Japri aja, Kak. Kalau ke grup, tunggu dulu. Ke grup belum ada sampai. Pribadi. Saya itu ada Kak Angel, cuman laptopnya di sekolah Kakak. Coba dicek teman sebentar dulu Kakak Angel. Iya. Laptop di Tunggu sebentar, Kak. Kak Hari nomor HP-nya yang berapa belakangnya, Kak? 790 lah. Kakak Angel. Sorry. Berapa, Kak? 3794. 3794, Kak? Iya. Tunggu bentar Kak. Ntar lagi masuk loh. Jaringan agak lelet. nggak aktif nomor teman nih Kak Angel. Udah di chat nih Kak Angel. Ya udah kita tunggu RPP dari Kak Ari aja. Tunggu di ini. Dikirim dulu. Ya udah. Apa nak? Di situ tadi di meja belajar. Berapa bahan ajar Kak Angel dimintanya sama kakak itu Kak Juli? Lihat aja di sana. Berapa bahan ajar diminta sama Kak Juli ya? Kak Angel? Satu hari aja. Satu hari aja, Kak. Oh, satu bahan ajar aja. Gimana Kak Hari, udah terkirim? Kak. Oh yang ini yang di oke. Oke. Kita lihat dulu. Pasti ya. Kamera gimana mukanya nih? Kelas 2. Keluar Kak Angel Kak Hari. Mungkin sedang buka itu mungkin Kak. Buka modul ajar. Yeah.
Halo Kak. Silakan. Apa pertanyaan dari Kak Juni tadi? Izin ya Kak, izin admin. Siap. Apa sudah kelihatan Kak? Kak Hari, Kak Nogi? Oh, ya. Sudah Kak. Mau ajar. Oke. Kita bahas ini. Kok suara saya ada? Tunggu sebentar. Atau dimatikan mic-nya dulu. Ya, tunggu sebentar. Halo Kak. Ya, Halo Kak Angel. Kakak semuanya. Ya. Masih trouble ya Kak suaranya. Mana Kak Angel? Masih apa suaranya Kak? Masih double gitu? Enggak, udah bagus Kak. Ya, udah bagus Kak Angel. Atau Kak Hari aja yang menjelaskannya? Biar nanti saya yang ini. Soalnya di komputer saya ini apakah double gitu suara saya? Kak Hari aja ya? Iya Kak. Oke. Silakan Kak. Baik teman kakak-kakak semuanya. Dalam modul ajar ini kita ada di fase A di kelas 2. Itu waktunya 3 kali 33 JP atau 3 jam pelajaran untuk satu hari, satu pertemuan. Alat-alat yang kita pergunakan yaitu lapangan, fluid, kon, keranjang, papan tulis, dan papan sasaran nantinya. Tujuan pembelajarannya yaitu mempraktekkan keterampilan gerak dasar memakai target dengan menggunakan alat. Dasar manipulatif. Adapun asesmen formatifnya, guru secara aktif mengobservasi peserta didik selama praktek mereka, memperhatikan ketepatan dan pemahaman mereka terhadap keterampilan yang diajarkan. Asesmen formatif dilakukan dengan melakukan observasi sepanjang proses pembelajaran pada salah satu aktivitas jasmani yaitu lempar bola. Penggunaan sarana dan prasarana dapat disesuaikan dengan sekolah kakak-kakak sekalian. Terusnya ini ada pola bentuk latihan pada peserta didik. Sebelum memulai pembelajaran, guru melakukan persiapan dengan mengatur alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di lapangan. Kalau tidak ada alatnya, kita modifikasi aja Kak, sesuai dengan kebutuhan masing-masing di sekolah. 2. Peserta didik diberi pertanyaan tematik
apa yang dapat kalian lakukan dengan kedua bola ini? Nah, guru memegang bola besar dan bola kecil di tangan kita. Yang ketiga, kegiatan pemanasan. Peserta didik diperhatikan guru saat memperagakan teknik lempar tangkap bola dalam pemanasan tersebut. Semua peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu ditempatkan dalam barisan dengan kelompok berisi 5 orang, boleh lebih. Peserta didik melakukan lempar tangkap secara beruntun, dimulai dari orang yang berada di barisan paling belakang, kemudian ulangi di barisan dari paling depan dan seterusnya hingga mencapai orang yang berada di barisan belakang. Kemudian mereka melanjutkan kembali ke depan dan seterusnya hingga mendengarkan peluit yang menandai berakhirnya kegiatan tersebut. Nah, seperti ini kegiatannya nanti kakak. Penggunaan bola, terus kak. 4 kegiatan ini, pertama, peserta didik dalam kelompok berlomba melempar bola ke target sambil menghadapi rintangan melawan kelompok lainnya. Masing-masing kelompok bersiap di garis start dengan penuh semangat dan antusias untuk memulai permainan. Mereka siap melempar bola ke target sambil menghadapi rintangan bersama dengan anggota kelompok mereka. Ketika peluit ditiup oleh guru, peserta didik berlari menuju target sambil melewati rintangan. Setelah mencapai titik yang telah ditentukan, peserta didik melempar bola ke target. Lamanya waktu bermain dapat dibentuk berdasarkan jumlah peserta didik dalam kelompok. Misalnya dalam sebuah kelompok terdapat 5 orang, maka diperlukan waktunya adalah 5 kali 30 detik sama dengan 150 detik. Selama peserta didik melakukan aktivitas, guru dapat memberikan sarana untuk memperbaiki dan mengkoreksi kualitas gerak yang dilakukan oleh peserta didik tersebut atau umpan balik. Oh iya, oke Kak Hari, maaf sebelumnya. Di sini kan sudah bisa kita lihat kegiatan intinya. Karena berhubung waktu kita tinggal 3 menit, kira-kira dari RPPH ini, modul ajar ini, yang kurang dari yang diminta Kak Faisal tadi apa kira-kira? Kalau saya melihat sepintas itu kayaknya ini yang diferensiasinya belum ada kelihatan di sini Kak. Nanti kalau Kak Hari yang mempresentasikan di kelompok kita, Kak Hari bilang aja seperti itu yang diferensiasi itu belum ada gitu. Gimana cara nyampainya tuh? Yang diferensiasi maksud di sini Kak, kan ada anak tuh yang tidak mau, yang bergerak gitu. Jadi tunggu saya stop dulu. Jadi apa langkah kita? Apa maksud itu? Bagaimana cara kita mengatasi anak-anak yang tidak mau gitu Kak? Gitu ya Kak. Nanti kekurangannya nanti kalau dari modul tersebut apa itu Kak Anja? Mic-nya nggak nyala Kak Angel. Iya. Iya, gimana Kak Nogi? Mengatasi anak yang nggak mau ikut. Halo Kak Nogi. Ya, Kakak Angel. Gimana tuh mengatasi anak yang tidak mau ikut gitu? Kalau di mobil tadi kan hanya kegiatannya itu untuk anak-anak yang mau ikut. Kalau anak yang nggak mau ikut gimana caranya tuh? Ya, anak yang tidak mau ikut apa permasalahannya? Entah anak tuh tidak mau melakukan permainan itu atau permainan lain misalnya.
sudah bergabung teman-teman kita gimana sih? Nanti kita bahas lagi ya, Angel. Berarti ya, Oke. permasalahannya kita dari apa tuh? Oke. Nanti saya coba tambahkan nanti kalau ada pertanyaan dari Kak Ayu apa nanti Kak Juli. Oke. Oke. Sudah masuk semua lagi kak. Makasih kakak sudah berdiskusi di rumahnya masing-masing. Oke kakak semuanya, waktu kita tinggal ini lebih kurang 15 menit lagi ya kak semuanya. Silakan kelompok siapa yang mau dulu presentasinya kak, mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan di kelompok masing-masing. Pupuk kita aja dulu Kak Angel. Gimana kak? Kelompok kita aja dulu tampil. Oh, Nanti gitu. kalau salah kan bisa dikoreksi bersama. Oh, oke. Sebentar. Silakan Kak Angel. Oke, baiklah. Bisa dengar suara saya, kakak-kakak semuanya? Bisa kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami barangkali dari kelompok 1 ya, soalnya tadi itu tidak ada kelompoknya nomor berapa. Anggap sajalah kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kak Oriza Hasri, Kak Hari Saputra, dan Kak Nogi Safiandi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang sangat-sangat singkat sekali. Semoga nanti bisa dimengerti dan akan dipresentasikan langsung oleh Kak Hari Saputra. Dan izin saya share screen ya kakak-kakak semuanya, share screen modul ajar yang kami bahas tadi. Apakah sudah kelihatan kakak-kakak semuanya? Belum lagi Kak Angel. Belum. Coba saya ulangi lagi. Udah Kak. Ternyata beginilah pekerjaan hasil ya kakak. Ketika modulnya slide-nya tidak bisa Ya, terbuka, cemas juga. Ini yang dikirim sama Kak Andri tadi nih. Kak Andri. Ya, silakan Kak Hari. Udah terwakilkan kita kayaknya. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan modul ajar di PAS CA ya.
itu di kelas 2, yaitu menggapai sasaran belajar melempar yang akurat. Di sini tujuan pembelajaran kakak-kakak semuanya itu mempraktekkan keterampilan gerak dasar melempar bola ke target dengan menggunakan alat atau gerak manipulatif ya kakak-kakak. Terusnya itu asesmen formatifnya guru. Hilang slide-nya, Kak. Hilang slide-nya. Asesmen formatifnya di sini guru secara aktif mengobservasi peserta didik selama praktek mereka, memperhatikan ketepatan dan pemahaman mereka terhadap keterampilan yang diajarkan. Asesmen formatif dilakukan dengan melakukan observasi sepanjang proses belajar pada salah satu aktivitas jasmani yaitu lempar bola. Penggunaan sarana dan prasarana dapat disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Di sini mungkin langsung aja Kak Juli, yaitu mungkin dalam penambahannya itu bagaimana caranya kita mengajak siswa yang malas atau yang enggan mengikuti materi yang kita berikan dalam lempar tangkap bola. Di sini menurut saya supaya anak-anak tersebut mau melakukan pembelajaran yang kita lakukan sesuai modul tersebut, kita melakukan seperti apa permasalahan pada anak tersebut, kenapa dia tidak mau melakukan pembelajaran yang kita berikan, melakukan pendekatan secara individu. Terus untuk membangkitkan semangat anak-anak tersebut, kita kalau menurut saya ya, kita berikan reward siapa nanti yang menang dalam permainan tersebut, kita berikan hadiah seperti permen kah atau bernyanyi, teman yang kalah bernyanyi atau yang kalah digendong sama teman yang menang gitu. Atau mungkin itu pendapat saya. Kalau ada tambahan dari Kak Angel, saya persilakan. Oke, ada tambahan dari Kak Angel? Baik, Kakak. Atau Kak Nogi dulu. Kak Nogi mau menambahkan? Kak Angel menambahkan. Terus Kak. Oke, dicoba dulu ya Kak. Setelah kami berdiskusi tadi, modul ajar yang ini kebetulan modul ajar dari Kak Hari. Di sini modul ajarnya hampir sempurna gitu, tetapi ada kekurangannya beberapa. Kalau kita lihat tuntutan dari yang dibacakan bukan yang ditampilkan oleh Kak Fasil tadi. Itu sebentar Kak. Kalau tidak salah tadi tuh yang Kak Fasil mau kalau tidak salah tadi Kak Fasil menyuruh share itu screenshot tadi tuh ada, saya nggak bisa screenshot di sini Kak di komputer saya. Kalau nggak salah tadi itu kan ada yang dikatakan di dalam modul ajar kita itu harus ada memperhatikan yang diferensiasi itu loh Kak, keterangan diferensiasi. Jadi kalau saya lihat di modul ajar Kak Hari Saputra di sini belum ada, makanya tadi Kak Hari Saputra menjelaskan
ketika anak yang kalau di sini kan di modul ini anak yang mau aja, yang mau ikut bergerak aja yang ikut. Jadi tadi pas kami diskusi bagaimana dengan anak yang tidak mau bergerak gitu. Makanya tadi Kak Hari menjelaskan salah satunya katanya memberikan reward kecil-kecilan gitu. Walaupun kalau kita lihat sekarang kan sebenarnya begini Kak, kalau kita belajar di memberikan reward itu emang dilarang. Tetapi kalau kita bilang di awal misalnya seperti ini, nanti kalau yang mau Bapak kasih ini ya, Ibu kasih ini ya, itu yang dilarangnya gitu. Tetapi kalau kita memberikan rewardnya itu sebelum kita mengajar, itu boleh kalau pemahaman saya gitu loh Kak. Jadi bukan kita memberikan hadiah, kita nggak menyebutkan di awalnya, tetapi di akhirnya nanti kita kasih tahu gitu. Jadi seperti itu Kak Fasil dan kakak-kakak lainnya. Terima kasih. Oke, gimana Kak Nogi? Terima kasih Kak Angel dari kelompok 1. Ada yang mau ditambahkan lagi Kak Nogi? Yang dari kelompok 1. Ya kakak, udah cukup tuh kakak. Oke, terima kasih ya Kak kelompok 1 yang sudah berbagi ya hasil diskusi di kelompoknya tadi. Mungkin apa yang kakak temukan kekurangan dari perangkat ajar atau modul ajar yang kakak buat, nanti silakan kakak-kakak perbaiki. Dan juga kakak-kakak semua yang rasanya masih kurang dari dalam modul atau RPP-nya, silakan kakak nanti perbaiki lagi. Dan yang kakak perbaiki itu yang kakak masukkan nanti ke dalam tugas di LMS-nya. Seperti itu kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak semua, mungkin di kelompok 2 ada yang mau ditampilkan? Kita menyampaikan hasil diskusinya juga. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok Kak Mimi mana nih? Kak Mimi mana? Kak Mimi sama Kak Regi tadi ya? Iya Kak Regi. Kak Regi Lanjut Kak. mau Sampai aja Kak Regi. Mau menyampaikan hasil diskusinya atau sudah mengikuti? Include di kelompok 1 tadi. Gimana Kak Regi? Silakan suaranya Kak Regi. Kak Regi suaranya hidupin dulu. Ya Kak. Oke. Tadi Kak kan Regi ada mau apa Kak? Kak Regi mau menampilkan hasil diskusi atau bagaimana? Atau sudah mengikuti yang dari kelompok Kak Angel tadi? Sudah mengikuti dari kelompok Kak Angel Kak. Oke, baik. Mungkin nanti kakak-kakak mungkin juga sama-sama sudah mendengar ya kakak semuanya. Kak Mimi. Kak Mimi mau menambahkan atau bagaimana? Kak Mimi. Kami dari kelompok berapa kita lagi kelompok 1 tapi kayaknya 1. Jadi kami kelompok 3 tadi kan ada 4 orang. Nah, jadi kami dalam kelompok bertiga itu tidak ada yang pakai laptop Kak. Oke. Nah, jadi kami dari kelompok 2 mengikuti kelompok Kak Angel. Makasih Kak Angel. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Wah, ini juga kita sudah lewat juga 2 menit nih kakak-kakak di kegiatan hari ini. Mungkin nanti kakak-kakak yang masih kurang rasanya di dalam modul atau RPP-nya silakan kakak perbaiki. Nanti akan saya lihat perbaikan dari RPP atau modul ajar yang kakak bikin. Kalau nanti sekiranya masih ada kekurangan, nanti saya sampaikan lagi kakak semuanya. Oke, saya lanjutkan nih, saya screen-nya dulu kakak semuanya.
Nah, kita lanjutkan ini kakak. Ini secara untuk kakak lakukan nanti di sinkronnya masing-masing di LMS-nya. Silakan kakak menyempurnakan nanti RPP atau modul ajar yang berdasarkan hasil analisis pada sesi pertemuan kita hari ini dan mengunggah hasil perbaikannya nanti sesuai dengan langkah-langkah Big Word Design yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terus pada bagian lakukan modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2 kakak semuanya. Ini kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya kakak. Nanti selain ini kakak juga nanti membuat video pembelajaran kakak sesuai dengan modul ajar Big Word Design yang sudah kakak desain sebelumnya. Oke kakak, ini sesi terakhir kita kakak. Kita sudah sampai di penghujung Video kegiatan kita. itu berapa lamanya Kak Basil? Kalau kemarin waktu saya kegiatannya yang jadi peserta itu kak selama 30 menit kakak. Oh 30 menit. Jadi, kakak tinggal mengatur bagaimana nanti di kegiatan pendahuluan, inti, dan penutupnya kak. Silakan nanti kakak yang mengatur lagi. Iya, makasih Kak. Oke. Kak Basil. Ya Kak Beni. Di video pembelajarannya nanti sesuai dengan RPP yang kita upload sekarang. Iya Kak. Iya. Sesuai dengan modul apa yang kakak buat. Ke kiri. Itu yang akan kakak sebut dan dia langsung sinkron kakak. Jadi RPP atau modul yang kakak bikin nanti terlihat dari proses pembelajaran di aksi nyata kakak-kakak nanti semuanya. Oke baik kakak, terima kasih waktunya pada hari ini. Mungkin Kak Angel, silakan Kak Angel mau bertanya, silakan Kak. Iya Kak, sedikit Kak. Jadi RPP yang kita unggah di LMS itu RPP kita atau RPP yang kita diskusikan tadi Kak? Tadi kan kakak sudah berdiskusi kan di kelompoknya masing-masing. Jadi kakak saya menganggapnya sudah mengerti perbaikan-perbaikan apa saja yang akan kakak lakukan di modul yang kakak bikin masing-masing. Jadi yang akan kakak unggah dan kakak masukkan di LMS itu RPP kakaknya masing-masing. Oke, Kak. Dan beruntunglah orang yang dikasih tahu yang RPP-nya yang ditampilkan tadi, itu dia kan tinggal memasukkan aja lagi, tinggal menambahkannya lagi kakak. Dan kakak juga nanti silakan asesmen sendiri apa yang masih kurang di modul dan RPP-nya masing-masing. Oke kakak, ada lagi kakak mau yang dipertanyakan? Oke, kalau tidak ada saya sudahi ya kakak semuanya untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto bersama dulu. Kan kakak semuanya yang kameranya masih tertutup. Kak Fasil, besok acara kita tanggal 27 di mana ya Kak Fasil? Di Painan kakak. Di Painan. Tempatnya Kak? Nanti ada di beberapa SMP kak. Di SMP di SMP 1, SMP 2 dan ada SMP 3 kak. Enggak di hotel gitu.
Semuanya nggak di hotel Kak. Tempatnya tempat untuk kegiatan di SMP Kak. Di sekolah-sekolah. Bentuknya gimana? Kak Fasil, ini kameranya nggak nyala nih Pak Kak Fasil. Maaf ya Kak Fasil. Tunggu dulu ya Kak ya. Kita ambil foto dulu nanti kita matikan rekamannya baru kita kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita bahas nanti. Oke, baik. Silakan Kakak. Senyum manisnya Kakak. Oke, saya kirim dulu. Menurut kamera. Oke. Satu lagi ya Kak. Nah, satu ini. Apa gaya Kakak? Kak Angel silakan dipandu Kak Angel. Apa gaya Kak Angel? Kak Mimi, apa Kak Mimi? Ini Kak Angel. Ini ya. Jangan. Apa? Cabi-cabi. Ini. So imut kan? Ini Kak Boleh ini. Ya. Tuh. Boleh kayak gini. Pokoknya so imut. Ya, 1, 2. Ayo kakak so imut kita ya. Yuk, senyum manis ya Kak, semuanya. Oke, saya kirim dulu Kak. Haknya di situ ada apa? Oke, saya matikan kamera dulu ya Kak ya. Saya matikan kamera. Saya stop rekamannya dulu. Kak Delia mah Kak Angel. Ada. Ketua kita ada. Senyum-senyum Iya, manis. nanti wajahnya. Ketua sedang mencek apa transfer yang masuk nggak? Anjel cek nggak? Ya ketua, siapa yang belum mentransfer ketua? Ya, saya belum ketua.